أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Mahdi beserta para jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh beserta adik-adik yang senantiasa dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bermuajah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Semoga mengawali hari kita ini di tanggal 29 Januari 2023. Hari kita ini lebih baik daripada hari-hari kita yang sebelumnya. Dan semoga segala keberkahan dan maunah Allah turunkan kepada kita serta keluarga kita tercinta. Marilah kita awali ngaji ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi pagi saya berangkat dari Krian itu pukul 03.30. Jadi agak santai karena perjalanan saya tahu paling 5-10 menit nyampe. Tapi yang menarik adalah sepanjang perjalanan itu kita mengambil banyak pelajaran, bahwa ada sebagian di antara kita itu yang mungkin pukul 2 tadi itu mulai bangun kemudian lalu mengingat Allah, mengambil air wudhu kemudian bergegas. Itu sudah otomatis. Bagi sebagian orang itu sudah menjadi otomatis. Karena sebuah hal yang bisa menjadi otomatis itu karena terbiasa. Meskipun kita tidur agak malam, tapi kalau kita sudah setel otomatis, insya Allah kita bangun. Tapi kalau belum terbiasa dan belum otomatis, meskipun tidurnya itu agak sore, bangunnya ya tetap. Artinya ada orang yang kemudian pukul 2, pukul 3 itu baru mengawali harinya dengan mengingat Allah. Ada pula di antara kita ini yang belum tidur Pak jam segitu. Ada yang belum tidur, masih rame. Biasanya tidur itu kalau sudah mendengar azan. Nah, ada sebagian orang di antara kita yang baru mendengar azan itu bergegas sholat. Ada sebagian di antara kita azan itu menjadi tanda dimulainya tidur. Nggih napa mboten? Biasanya sing guyu-guyu eling nom-nomane. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi waktu 1 kali 24 jam kepada setiap manusia. Ini sama. Tinggal bagaimana kemudian kita menggunakannya satu sama lain ini berbeda-beda. Semakin kita ini mengetahui bagaimana isi kandungan dalam agama kita, maka perlahan-lahan kita pun akan menyadari betapa mulianya agama ini, kemudian betapa lemahnya diri kita ini. Tuntunan ajaran agama Islam itu Pak, kalau kita ini tahu dan kemudian melaksanakan, insya Allah kita ini selalu bahagia. Coba kita bayangkan sebelum kita tidur Pak, tuntunan agama kita ini mengajarkan bagaimana secara zahir dan batin kita ini dibersihkan. Secara zahir dibersihkan dengan cara berwudu. Ini kalau tiang muslim ini. Jadi dalam kondisi tidur pun
dalam kondisi yang tidak menggunakan akal pikirannya pun diminta dalam kondisi selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kita bersuci, Masya Allah. Kemudian secara batin kita bersihkan dengan cara istighfar, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, dan akhir surat Al-Baqarah. Itu tuntunannya. Lek mboten sempet langsung mawon jejak sarung, jejak selimut, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kluset. Kenapa kemudian ini perlu dianjurkan dalam agama kita? Sebab dikatakan bahwa tidur itu adalah setengah dari kematian. Dan rasanya mati itu seperti saat kita merasakan tidur. Perpindahan alam dari dunia ke alam kubur itu seperti halnya kita mengawali kita tidur. Jenengan lo mau sakit laporan hadir, posisi sudah di alam barzah, tidak bisa. Begitu cepat alam itu berpindah, begitu singkat, begitu mudah berpindah, sehingga kita diajarkan untuk menjaga hati, menjaga diri kita sebelum kita tidur. Makanya kalau orang itu bangun, Pak, doanya itu langsung diajarkan sama Rasul. Bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jenengan lek sampun melek niku, apa yang panjenengan lakukan, Pak? A, ke kamar mandi. B, patosi HP. C, patos remote. D, patos kopi. E, patos kertian. Kamar mandi. Langsung berdoa. Saya yakin jamaah Masjid Al-Mahdi ini langsung berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Tuntunannya begitu. Inilah kemudian yang perlu kemudian kita renungkan bersama, bahwa 1 kali 24 jam itu sama, dan satu-satunya makhluk yang tidak bisa kita cegah itu adalah waktu. Tadi pagi jam 5 kurang seperempat itu tidak bisa kita putar kembali. Meskipun insya Allah besok bisa kita lalui lagi, tapi rasanya beda, suasananya berbeda, kegiatannya pun juga berbeda. Maka kalau boleh kita katakan, yang dinamakan waktu milik manusia itu hanya dua. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa kini. Terhadap masa lalu, jika itu baik, maka mari kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tetapi sekiranya jika itu tidak baik, marilah kita tinggalkan bersama-sama. Saya yakin di hadapan saya ini dulu semuanya orang baik. Nggih, Pak, nggih. Enten memiliki mantan preman ngoten. Pak Pri ini ketinggalan nih, mantan preman pondok. Nggih, liyane sinau Pak Pri tilem sami kali kula. Nggih, Pak Amir ini ketinggalan nih, mantan preman dian nggih. Lebih baik menjadi mantan preman daripada menjadi mantan Kenapa Pak Ali? Mantan ustadz. Kata nggak mantan ustadz? Kata, Pak. Banyak ustadz kemudian belok arah menjadi murtad. Jadi apa, Pak? Jadi pendeta. Ada nggak ustadz jadi pendeta? Enten, Pak. Enten preman dados ustadz. Sinten? Pak Irawan. Nah, dalam sirah Nabawiyah sudah diceritakan bahwa kita mengambil ibrah yang panjang, yang banyak. Kita banyak mengambil pelajaran. Bagaimana kisah satu saja, Khalid bin Walid. Tepang, Pak, Khalid bin Walid.
pada saat Rasulullah dan pasukannya ini menghadang kaum kafirin dari Mekah, hendak menaklukkan Madinah, dihadang di sebuah gunung namanya Gunung Uhud. Karena dirasa Gunung Uhud ini, Bukit Uhud ini adalah tempat yang paling strategis untuk mengintai, untuk menghadang lawan. Singkat cerita, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan di awal, itu kemudian berebut ghanimah, berebut harta rampasan. Pasukan yang harusnya selalu tinggal di atas bukit untuk memanah, kemudian ikut turun memperebutkan ghanimah. Yang terjadi ada kekosongan waktu. Ngeten iki Pak Prapto paling sakti. Pak nggih. Masalah strategi perang oleh Pak Ali. Jadi ketika pasukan pemanah ini turun, Khalid bin Walid insting perangnya keluar, Pak. Ketika sudah posisi ingin berlari meninggalkan medan perang, dalam sekejap Khalid bin Walid ini selaku panglima kafir Quraisy ini melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil alih posisi perang saat itu. Sontak saja Khalid bin Walid kemudian memimpin pasukan naik ke atas bukit, kemudian mengambil posisi yang strategis itu untuk membuat barisan kaum muslimin kocar-kacir. Maka dalam perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Meskipun ada backup, Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, izinkan aku mengambil separuh dari gunung Uhud ini, akan aku lemparkan kepada barisan kaum kafirin. Nah ini lho Pak, Rasulullah niku mboten seneng di backup, mboten seneng belas diewangi. Meskipun sing ngewangi niki Jibril. Seandainya mentalnya Nabi Muhammad itu kayak kita, nggih monggo Jibril sampean tekna wis kesuwen ngene iku. Paling ngoten, Pak. Tapi Jibril mendoakan. Tapi Muhammad mendoakan, "Ya Jibril, saya yakin di antara sekian banyak pasukan kaum kafirin ini, di antara mereka pasti akan ada yang akan membela Islam sampai akhir hayatnya." Betul, Pak. Ada mantan preman, ada mantan jenderalnya kafir Quraisy berbalik arah karena mendapatkan hidayah, bernama Khalid bin Walid. Namun ada pula, mungkin kalau sekarang kita belum kita sebut mantan orang baik yang bernama Tha'labah. Sinten Pak? Tha'labah. Tha'labah itu orang yang sangat miskin, hanya punya satu helai baju, sepotong baju, itu pun bergantian dengan istrinya. Ketika Tha'labah sudah selesai salam, itu segera pulang tidak berzikir, karena bajunya ini harus bergantian dengan istrinya, digunakan untuk sholat. Namun demikian Tha'labah tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Singkat cerita ditanya oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, kemudian diberikan modal untuk dombanya ini lama-lama banyak dan kemudian menjadi orang yang kaya raya. Namun Tha'labah dikala miskin itu berbeda dengan Tha'labah dikala kaya. Makanya kaya miskin itu ujian, Pak. Enten tiang niku mboten enggak ada pekerjaan niku, Arab enggak ada pekerjaan. Pun enggak ada pekerjaan, sambatan krana pegel. Nggih. Sambatan mboten saged enten wekdal damel ibadah. Nggih napa mboten? Kadang ya. Makanya kita berdoa jadi orang kaya raya yang tidak lupa ibadah. Pak Dhani, jadi orang kaya itu enak napa mboten Pak Dhani? Wah coba dugi blok F teng Masjid Al-Wadi metu Alpat, Masya Allah, widih Alpat. Tapi sing diboyong ibu bapak nggih baik metang dugi Alpat, Masya Allah. Sakit pun. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka tugas kita ini dalam kajian ini kita berikan judul peran pemuda dalam berfastabiqul khairat. Sebetulnya ini sengaja diperlihatkan kakinya saja Pak.
Dari kaki ini kita bisa menebak gitu kan. Dari potongan fisik ini sebetulnya nggak boleh, tapi paling tidak ini identitas. Ada ini kira-kira usianya berapa Pak? 60 ke atas atau berapa Pak? Yang pakai celana seperti ini? 30 ke bawah. Ini Pak Nasyuddin pengalaman ini. Gitu. Ini kira-kira pakaian seperti ini kalau dipakai orang 60 tahun ke atas berapa? Ini namanya tua-tua keladi, makin tua makin nggak tahu diri. Ya, kalau kita dulu masih muda, mungkin Bapak Ibu bayangkan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu jenengan masih kuat-kuatnya. Batak tebu saking trek niku krek ngaten tok gampang nggih. Pak Budi paling yang suka dilakukan ketika muda niku napa, Pak? Ngeband. Nggih. Dan seterusnya. Ini, Pak, style kita di waktu muda. Yang tidak bisa kita bayangkan itu adalah ketika kita ini kemudian meninggalkan anak-anak di belakang kita itu yang lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 9 itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah khawatir dan hendaklah takut jika kita ini meninggalkan di belakang kita ini generasi-generasi yang lemah. Lemah apanya, Pak? Lemah sembarang kalire, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah imannya, lemah finansialnya, lemah ilmunya, lemah sosialnya, dan seterusnya. Ini kita hendaknya khawatir, Pak. Kalau kita ini kan produk Bapak Ibu kita dulu, Pak nggih. Apa yang kita terima hari ini adalah produk hasil pendidikan dari orang tua kita dulu. Pertanyaannya, bagaimana dengan produk pendidikan kita selaku orang tua? Itu kita lihat anak-anak kita. Maka kalau yang hadir ini kebanyakan sudah sampun bapak-bapak, paling tidak ini bisa nanti diteruskan kepada putra-putrinya tercinta, bahwa hidup di dunia ini tidak hanya asal hidup. Kalau dulu kiai saya mengatakan manusia itu nggak boleh seperti kambing. Saya kemudian agak sedikit emosi, masa manusia disamakan dengan kambing? Nah, kalau tidak mau disamakan, mari kita lihat perbedaannya. Jika tidak ada perbedaan antara kita dengan kambing, maka kita juga seperti kambing. Ngapunten. Kambing itu, Pak, setelah dilahirkan di muka bumi ini, dia itu kemudian rajin jalan-jalan nyari rumput. Atau kalau kambingnya dibebaskan. Kalau kambingnya dikurung, maka dia hanya tinggal menunggu waktu, menunggu makan, menunggu BAB. Kemudian agak dewasa, dia kawin. Setelah kawin, dia beranak pinak. Setelah beranak pinak, dia kemudian tua dan kemudian akhirnya mati. Itu kambing. Jadi urusan hidupnya itu tidak lebih dari hanya sekedar urusan perut dan di bawah perut. Sementara manusia itu Allah ciptakan di muka bumi ini tidak boleh sama dengan kambing. Artinya fase kehidupannya setelah balita, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua meninggal, itu harus berbeda dengan kambing. Supaya bisa membedakan diri kita dengan kambing, maka marilah kemudian kita bisa memaknai apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Paling tidak yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pertama adalah ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Status kita menjadi khalifah itu dipertanyakan oleh malaikat, Pak. Sebab malaikat itu tahu karakter manusia itu dua. Apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Karakter manusia itu di muka bumi ini dua menurut malaikat. Napa, Pak? Pertama, cenderung merusak. Yang kedua, berpotensi menumpahkan darah. Kalau hari ini kita amati, kira-kira terbukti apa mboten, Pak? Manusia itu banyak yang menjaga, melestarikan bumi atau banyak yang merusak? Banyak yang merusak. Dari banyak cara dan banyak hal dilakukan. Itu semua karena minimnya ilmu dan keserakahan. Ada orang yang tidak ngerti itu kemudian merusak. Contoh, sudah tahu bahwa sungai itu harusnya dibiarkan bersih supaya mengalir dengan baik. Kalau ada hujan yang tidak bisa tertampung oleh resapan bumi, larinya ke sungai. Naasnya hari ini banyak orang yang tanahnya sempit, kemudian membuang segala sesuatunya ke sungai. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena depan rumah saya itu persis itu sungai yang cukup besar. Setiap pagi saya melihat pemandangan, ada pampers, ada sampah, bahkan kasur, sofa, sarung itu kemudian dilemparkan ke sungai. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Enten kasur melebet sungai. Enten tiba iki Pak. Masya Allah. Cenderung merusak. Ada juga kemudian orang yang pandai tapi karena serakah merusak. Sudah tahu bahwa hutan itu adalah jantung atau paru-paru dunia. Hutan itu paru-paru dunia. Karena keserakahan di dalam hutan itu, mungkin ini yang bisa deteksi adalah Pak Ali sama Pak Prapto. Bahwa di tengah-tengah hutan itu banyak Pak penebangan liar. Karena urusan tambang itu kemudian hutan ini banyak yang ditebang. Masya Allah, na'udzubillah. Itu bukan karena nggak ngerti ilmunya, tapi karena keserakahan. Maka kita diminta untuk menjadi khalifah, pemimpin, tapi Allah membantah malaikat itu dengan mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, jangan terburu-buru engkau menjustifikasi bahwa seluruh manusia itu akan merusak, bahwa seluruh manusia itu akan menumpahkan darah, tapi ada banyak di antara mereka yang kemudian lebih banyak menjadi penjaga-penjaga bumi. Kalau membunuh itu kira-kira lebih kejam siapa Pak? Singa, harimau atau manusia? Pernah nggak kita mendengar berita viral ada seekor harimau membunuh anaknya? Tidak pernah Pak Nas. Singa itu raja hutan. Pernah nggak kita dengar dalam sejarah atau berita viral ada sekumpulan singa memakan anaknya di tengah hutan karena kelaparan? Enten Pak. Tapi coba kita lihat berita-berita akhir ini. Ada nggak seorang ibu yang membunuh anaknya? Ada nggak seorang bapak membunuh istri dan anaknya? Ternyata juga terbukti. Nah, maka dari itu makna khalifah itu adalah dari bahasa Arab khalafa yakhlufu. Khalifatun artinya adalah pengganti atau sesuatu yang ada di belakang kita. Ini adalah khalifah, pengganti. Ya. Dalam makna yang lain yang lebih luas adalah orang yang mengambil alih posisi orang lain yang pergi dan melanjutkan tugasnya, atau kaum yang silih berganti menurut tafsir Ibnu Katsir. Kira-kira saya mau tanya Pak, 30-40 tahun yang akan datang yang ada di masjid ini, kita atau orang lain?
Pak Bambang yuswanipun pinten Pak Bambang? 61. Ya hitung-hitung lah nurut Rasulullah ngaten porsine kirang 3 kali tahun Pak nggih. Siap-siap mawon nggih. Tapi ngoten-ngoten insyaallah nanti akan barokah sampai 120 tahun yang akan datang. Tapi paling tidak semakin tua ini fisik kita ini kurang mendukung sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Kemarin saya lihat di TV itu ada menurut catatan WHO ada orang tertua di dunia ini rekornya itu umur 122 tahun Pak. Itu pun sudah kelihatan hanya tulangnya saja. Matanya sudah sangat cekung sekali. Dan fisiknya itu susah bergerak ke sana kemari. Seandainya Allah tambah jadi 150 tahun ngoten pripun? Mungkin kedap-kedip wedok lagi. Kedap-kedip. Saken sing jaga. Memang kita ini diberikan porsi umur yang tidak terlalu panjang, tapi Allah banyak berikan keistimewaan bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sekedap malih marhaban ya Ramadan, itu banyak porsi, banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk melipat gandakan porsi pahala, porsi jaza yang Allah berikan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita ini adalah bagaimana menyiapkan generasi-generasi penerus kita, generasi-generasi pengganti kita. Apakah yang akan menggantikan kita ini lebih baik ataukah sama atau malah lebih buruk? Kan ngoten. Baik. Nah, ini maka paling tidak di Muhammadiyah ini secara organisatoris itu kita mengenal bahwa di Muhammadiyah ini ada organisasi otonom. Pertama, di atas sendiri. Ini lambangnya apa Pak? Ada seuntai padi ini. Ini lambangnya NA, Nasyiatul Aisyah, yang motonya adalah Al-Birru Manittaqo. Ini disiapkan oleh Muhammadiyah untuk melanjutkan organisasi di atasnya yang bernama Aisyah. Jadi kalau Aisyah itu isinya ibu-ibu yang sudah usia 40 tahun ke atas, maka Nasyiatul Aisyah itu isinya adalah remaji-remaji yang masih muda. Kemudian IPM. Kalau di universitas ada istilah yang namanya IMM, ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka di level bawahnya sudah disiapkan namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sebelum nyampe ke IMM sudah digembleng dulu Pak, sejak SMP, SMA. Kira-kira 6 tahun pengkaderan itu sudah matang. Maka kalau sudah lulus SMA, dia kemudian kuliah menjadi IMM. Nah dari IMM ini kemudian masuk pemuda, dari pemuda masuk Muhammadiyah. Inilah lambang pemuda Muhammadiyah, sekuncup bunga melati dengan tulisan moto di bawahnya Fastabiqul Khairat. Ini disiapkan begitu. Disiapkan supaya nanti kalau sudah tidak ada itu muncul. Makanya slogan di Muhammadiyah itu patah tumbuh hilang berganti. Sebelum patah sudah tumbuh, sudah hilang sudah berganti. Jangan sampai kita seperti seorang kiai dalam sebuah pondok pesantren yang tidak memikirkan kaderisasi. Kalau kiainya hidup, pondoknya masih hidup. Kalau kiainya meninggal, maka pondoknya pun ikut meninggal. Ini nggak boleh. Nah, tadi surat An-Nisa ayat 9 sudah kita singgung bahwa kita diwanti-wanti untuk jangan sampai meninggalkan generasi yang lebih lemah daripada kita. Siapa mereka? Ya anak keturunan kita Pak. Secara apa? Secara apa saja.
secara fisik lebih lemah dari kita, nggak boleh. Maka kalau kita punya anak laki-laki ataupun perempuan, kita fisik. Ya ini tugasnya. Gowes niku saya Pak ya. Apa malih mantun gowes mecel ya. Nah, ini Pak Prapto goyang. Sing penting happy pikirannya. Raganya happy, fisiknya psikisnya juga happy. Lemah secara ekonomi juga begitu, nggak boleh. Lemah secara mental nggak boleh. Lemah secara akidah, ilmu jangan. Maka kita berdoa itu bagaimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman gitu Pak. Yang itu. Jadikan anakku ya Allah penyejuk mata dan jadikan mereka pemimpin untuk umat-umat yang ada di sekitarnya. Ngoten Pak. Nah, ternyata siklus penciptaan manusia itu menurut Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 ini benar Pak. Siklusnya mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Leres nama mboten? Manusia itu sebetulnya lemah nama mboten? Itu kalau kembali kita lihat surat An-Nahl ayat 78, manusia itu lemah Pak. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Makanya kalau kita punya bayi, itu jari-jarinya lemah napa? Langsung kuat Pak. Makanya kalau kita gendong saja, leher itu ada istilah orang Jawa apa Pak? Songgo gulu. Kalau usia kira-kira sudah 4 sampai 6 bulan itu sudah lehernya ini sudah bisa tegak. Makanya jangan sampai kalau orang itu belum pengalaman gendong bayi, kalau bayinya masih usia 4 bulan ke bawah, gendongnya jangan begini Pak. Itu sok ceklek nih leher ini. Maka lehernya ditompo. Gini apa mboten? Lehernya disonggo. Karena bayi itu nyonggo gulu saja belum bisa. Lemah. Nah, Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Nah, kuat. Bahkan enten niku tiyang medunten niku sing nyonggo napa nyuwun tempe niku gawe gulune tok. Ada orang yang mengangkat beban itu hanya menggunakan kepala saja. Enten ta Pak? Tiyang teng gunung-gunung niku. Nah, kuat Pak. Ngangkat sesuatu itu bahkan orang bisa push up. Berita viral niku push up hanya dengan menggunakan satu jari. Masya Allah, kuat Pak manusia itu. Manusia terkuat itu rekornya masih dimenangkan oleh orang Indonesia Pak. Sinten? Limbat. Itu yang kayap nih Pak. Ngangkat, narik trek nih piyambakan ya. Masih kuat, tapi nanti akan ada masa lemahnya. Kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Nah ini ngapunten. Ternyata beruban itu sudah ada nasnya dalam Al-Quran Pak. Surat Ar-Rum ayat 54. Manusia nggak bisa mengelakkan diri dari beruban itu, nggak bisa. Sakit Pak Ustaz. Nopo? Semir. Monggo. Semir terus. Sampai kapan jenengan nyemir? Nek artone telas? Memang semua itu Allah berikan tanda-tanda supaya memang manusia menyadari bahwa kita ini bisa lemah dan tidak kuat selama-lamanya. Nah, Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, ini Pak, lemah. Kemudian kalau dulu masih muda, banyak kisah dalam Al-Quran. Banyak kisah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Mari kita lihat Pak, kalau masih muda. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya,
Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun terus menerus. Nek tasik 6 ini ngoten niku. Terus kuat. Bahkan anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, itu sombong kemudian menyampaikan kepada ayahnya, "Hei anakku, naik sini, naik kapal, akan terjadi banjir. Aku akan naik ke atas bukit dan aku akan terbebas dari banjir." Nyatanya mampu sampai atas bukit itu, tapi setelah itu Allah tenggelamkan dengan banjir yang begitu lama. Coba tanya masih muda Pak, mendaki gunung Welirang, sinten mriki sing remen mendaki gunung mriki? Pak Prayet, riyen Pak ya. Suka mendaki gunung Pak Prayet. Saya punya teman itu hampir seluruh gunung di Jawa ini sudah ditaklukkan. Saya itu mendaki gunung ketika masih muda. Tapi kalau sudah tua kemudian mendaki gunung maksa supaya viral, nggih, disyukur-syukur nanti yang nggih malah. Ya. Nah. Baik, Pak. Ini. Kemudian kisah yang kedua, kisah Ibrahim masih muda menghancurkan berhala segitu banyak. Nekat luar biasa. Kemudian dalam surah Al-Kahfi itu juga rombongan pemuda yang rela mempertahankan akidahnya, kemudian sampai ditidurkan Allah di dalam gua. Itu masih perdebatan berapa jumlah pemuda itu. Nggih, Pak nggih. Apakah 5 ataukah 7 ataukah 9? Tapi yang jelas ada satu ekor hewan yang masuk di dalamnya. Sinten, Pak? Anjing. Ternyata anjing itu bisa masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Nih. Baik, Pak. Pemuda itu paling tidak yang pertama harus menjadi orang baik untuk dirinya sendiri. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Seorang pemuda itu harus membekali dirinya sendiri itu dengan Quran. Harus tuntas Qurannya, Pak. Karena ini menjadi lentera, menjadi pelita, menjadi pedoman hidup kita. Jadi cukup Quran dan as-sunnah menjadi diri kita. Nah, ini Pak. Maka kalau kita merasa menjadi orang tua yang sudah terlambat, paling tidak jangan sampai terlambat untuk anak-anak dan generasi kita selanjutnya. Kalau kakek-kakeknya sudah hafal 1 juz, maka kita tidak boleh rela kalau cucu kita nggak hafal 1 juz, minimal 2 juz. Ngoten nggih. Mbak Aziz ini sudah hafal 5 juz, maka nanti cucu-cucunya harus 10 juz. Pak Prapto ini sudah 2 juz, maka nanti generasi di belakangnya tidak boleh kurang dari 2 juz. Begitu. Tidak boleh sama, harus lebih. Setelah diri kita sendiri baik, maka kita harus memperhatikan keluarga kita, Pak. Pesan Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Ada seruan yang cukup bagus. Jangan sampai ramah di luar, tapi di rumah jago marah. Lek kali tiang niku monggo, ngapunten, nggih. Tapi kalau sama keluarga, opo sih Bu? Opo sih Nak? Nggak boleh. Kalau sama orang lain baik, maka sama keluarga harus lebih baik. Ngoten nggih, Pak. Singkatan niku ya napa? Kali tiang lintu niku sae, kali keluarga mboten sae napa? Kali tiang lintu niku mboten sae, napa kali keluarga sae? Sing pundi singkatan? Pak Alimun, singkatan sing pundi, Pak? Sama nggih Pak Alimun nggih. Nggih, soalnya antar ibu teng mriki Pak nggih. Nggih, biasanya kalau kita sama orang itu ngalah Pak ya. Oh, jenengan wong riyen. Santai mawon. Monggo Pak. Ya, jika kalimat tutur kata yang kita ucapkan di dalam rumah itu mestinya lebih lembut, karena itu diserap oleh
anak keturunan kita. Banyak kan tiang niku kan teng Jawi niku ruwamah kali tiang, tapi teng lebete griya wewamuan biasa. Mudah-mudahan mboten. Makanya baik terhadap keluarga itu apa? Maksudnya adalah menjadikan keluarga ini sebagai skala prioritas dalam hidup kita. Makanya hari Ahadnya teniki mungkin teng medsos niku muncul Pak status quality time. Kemudian bahagia itu sederhana. Iku biasanya beber kloso ngajengi griya, Pak. Gebrek ngoten. Iku alasane gak iso rekreasi. Nggih, duwite pas-pasan biasanya. Ngoten. Keluarga, rekreasi keluarga, biasanya ngoten. Kemudian foto bersama makan, cekrek ngoten. Bagus, Pak. Bagus. Tapi yang tidak kalah penting adalah kalau quality time itu ya benar-benar fokus pada keluarga. Kalau mau liburan, Pak, HP-nya di-off-kan saja. Cukup untuk dokumentasi. Kalau selesai dokumentasi pun mantun, dimatikan HP-nya. Supaya bisa menikmati tadi yang katanya bahagia itu sederhana bersama keluarga. Kuat apa kasus rekreasi pun prepare kloso, sekul, lentu, kerupuk, nggih Pak. Permen disiapaken teng mobile. Buareng pun tutuk tempat rekreasi difoto cekrek. Yugone renang mbokne selfie cekrek. Anake kelelep. Nggih enten mawon yugone ical. Banyak Pak di objek wisata tuh berita kehilangan anak. Padahal komposisinya lengkap, bapak ibu ini tumut, yugone lho wis tunggal, ilang. Nah ini alhamdulillah. Yugone niku setunggal ilang, ditunggu wong loro, bapak ibu. Ternyata bapak ibu sibuk memikirkan dunia luar supaya dianggap update, supaya dianggap harmonis, supaya dianggap update status bersama keluarga tercinta, dituruti. Ternyata keluarganya sendiri waktu rekreasi dibiarkan. Ini kata nauzubillah. Pun kanton gede. Nah, menjadi terbaik dalam memimpin ini Pak nggih. Modalnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau diri sendiri sudah tuntas, kalau keluarga kita sudah tuntas, kemudian kita mikir kepada yang lebih luas. Rasulullah itu waktu dakwah sembunyi-sembunyi, yang diajak itu bukan bestinya dulu, bukan teman-teman yang jauh dulu, diopeni keluarganya dulu Pak. Maka kita juga begitu. Kita ini baik diri kita dulu, lalu keluarga kita yang kecil ini kita perbaiki, baru kemudian kita memperbaiki sekitar kita. Nah, ini ada beberapa konsep sebelum terakhir. Ini pesan kepada para ayah. Wahai ayah, ajarkan kepada generasi muda kita, pertama, memahami konsep ibadah. Konsep ibadah itu hanya dua Pak. Yang pertama lillah, yang kedua ada tuntunannya. Itu kalau urusan ibadah. Ibadah itu mau lillah saja. Yang kedua ada contoh, ada dalil yang memerintahkan. Yang kedua, tanamkan tauhid. Tauhid itu tiga Pak. Pertama lillah, yang kedua fillah, yang ketiga billah. Itu tauhid Pak. Pertama hanya karena Allah. Lakukan seluruh aktivitas dalam hidupmu ini hanya karena Allah. Yang kedua fillah. Lakukan aktivitas hidupmu itu karena ada tuntunan dalam agama Islam. Kenalkan baik buruk, kenalkan benar salah. Kenalkan itu kepada anak-anak kita supaya kalau berilmu tidak selalu memonopoli yang lain, tidak membodohi yang lain, gitu Pak. Yang ketiga adalah billah. Awali segala sesuatu itu dalam aktivitas ini dengan billah, dengan berdoa memohon kepada Allah. Makanya ajarkan kepada anak kita bismillah, bismillah, bismillah. Selesai alhamdulillah.
alhamdulillah. Supaya apa? Kalau sukses tidak sombong, kalau gagal tidak pesimis, putus asa. Itu tauhid. Kemudian yang ketiga, pahami sejarah perjuangan. Kita kenalkan dengan sirah nabawiyah. Kita kenalkan dengan sahabat-sahabat. Kalau rekreasi itu sering diajak ke pondok-pondok pesantren. Imannya semakin meningkat. Boleh Pak ke objek wisata? Boleh. Jangan sampai kuper anak kita. Teman-temannya ditanya, pernah ke Jatim Park? Yang lain, siapa yang pernah ke Jatim Park? Satu. Anak kita diem. Siapa yang pernah ke Delegan? Yang lain angkat tangan, anak kita diem. Sinten sing nate teng lumpur lapindo, anak kita ngajeng, yang lain juga tidak. Hanya kenal lumpur lapindo. Jangan sampai Pak. Kita kenalkan. Karena itu akan meningkatkan percaya diri mereka. Tapi jangan lupakan sejarah perjuangan Islam. Pahami konsep ini, maksudnya kita kenalkan hukum dalam Islam Pak. Hukum dalam Islam itu ada banyak, 5 yang utama. Ada haram. Nah ini haram. Ada wajib. Nah ini wajib. Ada sunnah. Mas, Mbak, ini sunnah. Ada makruh. Ini makruh. Nah, ada mubah. Ini mubah. Ini makanan yang halal. Ini makanan yang haram. Ini minuman yang halal. Ini minuman yang haram. Ini perbuatan yang halal. Ini perbuatan yang haram. Ini yang makruh. Ini yang mubah. Masya Allah. Anak kita top nanti Pak. Okay. Yang terakhir, inna fi yadi syubban amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan umat itu ada, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Semoga kita berdoa generasi di bawah kita ini menjadi generasi-generasi yang lebih baik daripada kita. Nggih Pak nggih. Amin. Semoga kita diberikan Allah kemudahan, kekuatan, dan Allah bimbing kita menjadikan generasi-generasi kita yang qurrata a'yun. Marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan bersama kita berdoa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.